Nah, kiat-kiat menang Pilkades. Yang pertama, ya ini profil singkat kita. Nah, riset yang pertama, strategi menang. Nah, strategi politik dimulai dari calon kepala desa dalam 4 program utama, yaitu pertama, menciptakan produk politik berupa visi-misi. 2, calon melakukan promosi atau pendekatan kepada segenap warga desa. Yang ketiga, mempertimbangkan berkaitan seluruh pembiayaan yang dikeluarkan oleh calon selama mencalonkan diri. Yang keempat, mempertimbangkan tempat, ya ini berkaitan dengan cara menghadiri dan melakukan komunikasi politik di tengah masyarakat desa. Ini 4 strategi menang dalam riset pertama yang saya kumpulkan. Kemudian setelah itu adalah teknik menentukan visi misi. Nah, visi dan misi yang dirancang harus sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa. Jangan membuat visi misi yang tidak bersentuhan atau berhubungan dengan apa yang menjadi problematika masyarakat desa. Misalnya mengenai apa yang menjadi kebutuhan yang belum terrealisasi di desa. Nah, ini sangat bagus untuk dijadikan visi misi. Misalnya air bersih, listrik, ya kan, jaringan telekomunikasi, infrastruktur jalan, dan aspek-aspek lain yang memang sangat vital dalam menjadikan pertumbuhan atau kemajuan sebuah desa. Kemudian langkah strategis. Yang pertama, komunikasi dan silaturahmi dengan beberapa tokoh yang dianggap sebagai yang dituakan di masyarakat intens dilakukan. Jadi kandidat itu harus sering-sering melakukan komunikasi dan silaturahmi. Nah, dengan seringnya silaturahmi, berkunjung, sowan, ya beberapa tokoh penting, ini akan menjadikan hubungan antar kandidat dan pemilih yang memiliki pengaruh itu sangat terbuka luas. Kemudian kandidat harus memfragmentasikan dirinya sebagai karakter pribadi yang baik tentunya dan dikenal oleh masyarakat. Apakah dia memiliki kapasitas sebagai seorang guru, mualim, ustadz, atau orang yang bersikap ikhlas, ya sabar dalam membantu masyarakat desa. Kemudian langkah strategis 2, yakni melakukan kunjungan ke rumah-rumah masyarakat, baik yang sifatnya keinginan pribadi untuk melakukan silaturahim maupun atas dasar undangan warga masyarakat dengan berbekal multi talenta yang dimiliki. Misalnya kita punya keahlian pemberdayaan, ya kita sebagai ahli pemberdaya desa misalnya, kita memberi penyuluhan gratis, ya, atau memberi pemahaman-pemahaman mengenai ilmu yang kita miliki kepada masyarakat desa yang membutuhkan. Kemudian memanfaatkan kesempatan-kesempatan strategis untuk menyampaikan visi dan misinya tentang bagaimana idealnya dalam membangun desa ke depan. Kemudian langkah strategis 3, yakni menggandeng tokoh masyarakat, perkumpulan majelis taklim, tokoh pemuda, dan organisasi paguyuban. Jadi tokoh-tokoh masyarakat, ya kelompok berpengaruh yang hadir di masyarakat itu harus kita dekati. Kemudian perkumpulan, ya komunitas, ya perkumpulan majelis taklim, wirid yasin, dan seterusnya itu juga perlu. Tokoh pemuda dan organisasi paguyuban, ya ini misalnya komunitas-komunitas masyarakat yang punya massa atau punya dukungan. Nah, ini adalah tempat momentum yang tepat untuk memberikan sosialisasi visi misi serta program kerja yang diusung. Nah, komunitas-komunitas tadi yang cukup banyak bisa kita manfaatkan untuk menjabarkan atau menyampaikan visi misi kandidat, ya atau siapapun itu yang berminat untuk maju sebagai calon kepala desa. Kemudian secara langsung, face to face, ya tatap muka, ya dan melakukan kunjungan langsung ke rumah masyarakat dan peserta dalam kegiatan baik formal maupun informal. Misalnya kegiatan formal menghadiri kegiatan apa yang menghadirkan, ya
masyarakat ya sebagai konstituen. Informal misalnya menghadiri pesta pernikahan ya, pesta hajatan dan seterusnya. Nah, ini juga sarana yang cukup familiar digunakan oleh kandidat ketika dia memasarkan citra dirinya kepada masyarakat. Kemudian mencari informasi mengenai mayoritas mata pencarian masyarakat desa. Jadi kandidat juga perlu memahami ini apa profesi yang mayoriti di desa tersebut, sehingga ini ya kaitannya dengan mungkin visi dan misi juga nantinya ya. Kira-kira misalnya mayoritas adalah nelayan, program apa tentang kegiatan mencari ikan yang produktif ya. Kemudian misalnya mayoritas petani ya, tentu ini juga harus dipikirkan oleh kandidat bagaimana caranya nanti petani-petani bisa dapat tersejahterakan hidupnya. Nah, kemudian langkah strategis 4 ya, ini melakukan segmentasi atau mempengaruhi pemilih berdasarkan background dari pemilih ya, pertama tingkat pendidikan. Nah, kita tentu menjual diri dalam artian kita menyampaikan bahwa kita memiliki kapasitas akademik ya, mengenai tergantung latar belakang kita apakah sarjana ilmu pemerintahan ya, apakah sarjana sosiologi ya, sarjana sosial atau sarjana apapun itu juga kita manfaatkan sebagai upaya segmentasi. Kemudian pekerjaan. Nah, ini pekerjaan yang akan disampaikan itu misalnya pekerjaan yang bersangkutan ataupun pekerjaan yang nantinya ketika dia terpilih itu bisa menjadi bagian dari visi misi, apakah menambah lapangan pekerjaan dan seterusnya. Kemudian umur ya, umur ini berkaitan dengan sosok pribadi ya, apakah dia termasuk yang milenial ya, atau dia yang baby boomers, atau mungkin dia yang golongan tua gitu ya. Nah, ini juga harus disampaikan kepada kandidat bahwa masing-masing momentum usia itu juga punya kelebihannya. Misalnya kalau yang pemimpin muda misalnya lebih update ya, lebih cepat memahami teknologi. Kalau pemimpin yang berumur bisa jadi tingkat pemahaman teknologinya mungkin sudah kalah dengan yang muda, tapi secara umur pengalaman mungkin bisa menjanjikan ya. Kemudian jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini soal gender ya, itu kembali lagi apakah kandidat itu laki-laki atau perempuan. Nah, itu bisa dipikirkan ya, bagaimana meyakinkan kepada pemilih kalau laki-laki itu seperti apa, kalau perempuan itu seperti apa. Nah, kemudian kesukuan. Nah, ini juga kesukuan juga penting ya, karena kalau misalnya kita tidak pandai dalam hal ini akan menjadi bumerang juga gitu ya. Tapi kalau kita bisa memahami faktor kesukuan ini, apakah kita warga tempatan, warga pribumi atau suku yang berbeda, itu juga harus dipikirkan bagaimana mendekati kelompok-kelompok yang memiliki klan suku gitu ya. Nah, ini juga harus penting ya menjadi pemahaman kepada kandidat. Kemudian langkah strategis 5 ya, ini latar belakang kandidat melampirkan profil kurikulum vitae ya dalam berbagai media kampanye ya. Nah, itu jadi ketika membuat jargon politik dalam spanduk baliho juga harus ditampilkan profilnya, sehingga masyarakat bisa melihat dia sekolahnya di mana ya kan, istrinya berapa ya kan, agamanya apa, dan tentu yang paling penting adalah visi misinya. Kemudian modal ekonomi. Nah, ini juga kepercayaan diri dengan modal ekonomi ini cukup penting ya, karena bagaimanapun juga faktor ini salah satu faktor yang cukup kuat dalam mempengaruhi langkah politik seseorang. Kemudian aspek psikologis dan citra kandidat masyarakat. Jadi setiap orang mungkin tidak terlepas dari kesalahan, tapi bagaimana dia dapat membranding citra dirinya ya di masyarakat dengan misalnya mengenalkan sosok dirinya kepada masyarakat seperti apa. Kemudian pergaulan yang baik di tengah masyarakat, kemudian mencitrakan diri sebagai sosok yang tangguh, baik, jujur, tanpa pamrih, dan membuat masyarakat merasa beruntung. Nah, ini sangat penting ya.
Nah, juga perlu dipahami oleh calon kepala desa atau kandidat bahwa kandidat diharapkan dapat mampu hadir dalam benak pemilih ya. Karakter pemilih itu macam-macam gitu, tapi berusaha menempatkan ke dalam alam pikir pemilih bahwa dialah yang pantas untuk dipilih. Kemudian calon kepala desa juga selalu aktif untuk mengenalkan dirinya melalui visi-misi agar masyarakat memahami apa tujuannya dia mencalonkan diri. Nah, strategi kunci ya. Nah, ini sangat teknis sekali bahwa setiap perlu kita ketahui dulu berapa jumlah penduduk ya kan, DPT-nya berapa, dusunnya ada berapa, kemudian RT RW-nya ada berapa. Nah, setiap divisi RT tadi misalnya kita mendata, kemudian kita mengambil satu orang untuk sebagai relawan kita. Kemudian dari relawan tersebut kita meminta laporan rutin bagaimana hal tersebut dilakukan untuk membantu pemenangan dirinya sebagai calon kepala desa. Kemudian ini teknik dalam berkampanye atau opsional lah gitu ya. Karena tim pemenangan harus diharapkan membaur dengan seluruh lapisan masyarakat, terutama kaum pemuda. Kemudian tim pemenangan hadir ya. Tim pemenangan itu kelompok yang mendukung kandidat ya untuk memenangkan kontestasi. Nah, itu tentu harus optimal ya dalam memanfaatkan peluang-peluang yang strategis gitu ya. Kemudian dalam rapat tim pemenangan melakukan orasi dan hadir dalam membacakan masalah yang dihadapi ya, ini sangat teoritis sekali ya.